ada naskah Aramaik itu, Nabi Isa atau Yeshua itu berbahasa Aramaik, itu pastinya tuh saya 30 tahun ke atas baru saya tahu. Di sekolah minggu ngapain? Nggak ada, cuma nyanyi-nyanyi doang itu mah. Oh, nyanyi doang. Oke. Mereka ini bahkan pendiri gerejanya sendiri, gembalanya, pendetanya, sampai ke apologet-apologetnya itu bersandar kepada terjemahan yang ada di Indonesia. Which is terjemahannya mereka nggak tahu itu terjemahan salah atau benar. Itu tanya 10 orang, jawabannya 10 itu. Ini pure bener-bener edukasi dan bisnis kalau ini. Iya, bisnis, edukasi seputar kekristenan. Ini dan dia klaim gitu kan, ajarkan langsung. Loh itu dia bisa dipecat. Apakah Yesus atau Yeshua punya Tuhan? Jawabnya yes or no. Tapi karena mereka itu nanggung ya, Tuhan itu apa gitu. Masing-masing orang itu punya definisi masing-masing. Nggak sesuai dengan KBBI gitu, nggak sesuai dengan kamu, tambah rancu. Karena terjemahan yang salah mengakibatkan ajaran salah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita kembali lagi bersama podcast Kala Asa yang kesekian kali ya, dengan tamu kita yang bagi saya setelah menonton perjalanan kisahnya sangat luar biasa beliau, yaitu Bang, boleh saya panggil Bang Bro Aldo? Ya silakan, selamat malam. Ya, selamat malam semuanya ya. Nah, jadi saya mendengar nih Bro Aldo, ada reformasi besar ya, project besar yang sedang Bro Aldo coba munculkan. Karena reformasi project besar ini kalau nggak dimunculkan, orang akan terus dalam kesalahpahaman menurut keyakinan Bro Aldo ya. Bisa diceritakan project apa Bro Aldo? Iya, ya, terima kasih sebelumnya diundang di podcast ini ya Bro dan Pak Haji. Pak Haji. Terima kasih banyak. Pak Haji. Nah. Ya, berkaitan dengan project ini ya kami sebut nih Pesita Project. Ini skalanya nasional memang ya. Kami sudah dirikan perusahaan untuk penerbitan dan juga yayasan khusus untuk proyek ini. Nah ini adalah proyek sebenarnya sebagai pusat, goalnya adalah pusat pembelajaran bahasa Aramaik di Indonesia. Nah kalau teman-teman di Muslim ini itu kan udah punya tradisi kan, ya, belajar bahasa Arab sejak kecil. Betul. Ya. Biar nggak mudah ditipu. Nah itu dia. Kalau yang Kristen, nih contohnya saya pribadi ya, saya baru tahu ada naskah Aramaik itu atau Nabi Isa atau Yeshua itu berbahasa Aramaik itu pastinya tuh saya 30 tahun ke atas baru saya tahu. Jadi ini kan ada tradisi yang ngejomplang. Oh. Ya kalian dididik dari kecil ya. Kalau kami itu cari tahu sendiri, baru saya tahu di usia saya 30-an gitu. Nah, karena saya sendiri begitu tertarik sama naskah Aramaik ini, begitu saya pelajari ternyata kok berbeda ya sama terjemahan-terjemahan yang ada di Indonesia. Bedanya tuh nggak 11-12, bedanya ngejomplang banget. 11-12 miliar. Ya, jauh banget. Kejauhannya itu. Yeah. Jadi, ya mau nggak mau saya harus berpikir cari tim untuk menerjemahkan juga. Karena kalau saya sendiri nggak akan sanggup nih ngerjain semuanya. Oh bisa dibilang gini Ustaz, kalau di kita nih hubullah, tafakuh. Ya memang bersusah payah, gue harus benerin agama ini. Ya ini menurut keyakinan teman kita bahwa ini hal yang nggak bener ini nggak bisa dipatenkan. Kalau seandainya kita bertahan di atas kebenaran yang menurut Bro Aldo ini disembunyikan, kapan orang mau tahu yang benarnya kan gitu Bro Aldo? Susah tahu karena memang ya di Indonesia kekristenan itu kan ada Katolik sama Protestan. Protestan menurut data Depak ada 243 sinode atau aliran. Semuanya nggak ada yang ngajarin bahasanya Yesus atau Yeshua ini. Di sekolah minggu ngapain? Nggak ada, cuma nyanyi-nyanyi doang itu mah. Oh nyanyi doang. Oke. Waduh. Penonton diam. Nah, waduh. Jadi ya mereka ini bahkan pendiri gerejanya sendiri, gembalanya, pendetanya, sampai ke apologet-apologetnya itu bersandar kepada terjemahan yang ada di Indonesia. Which is terjemahannya mereka nggak tahu itu terjemahan salah atau benar. Kalau kalian kan
karena diajar bahasa Arabnya, kalian bisa bandingkan kan. Begitu buka, oh ada Arab, ada terjemahan. Kalian bisa bandingkan. Ini kalau salah kita langsung tahu Arabnya ngomong gini nih. Nah, Iya, ada kata-kata tertentu tuh yang muatan maknanya lebih luas daripada bahasa Indonesia yang Betul. terbatas. Kalian punya sense. iya. Nah, sementara kekristenan di Indonesia itu nggak punya sense apa-apa. Mereka meyakini itu terjemahan yang terbaik, itu aja. Terus kalau misalnya itu digugat Katolik, misalnya Katolik ngomong nih, digugat, lah kita harus berpendapat dengan para martir dan juga bapak-bapak gereja kuno. Itu nggak ada hubungannya. Nggak Karena ada gini, hubungannya. ya Nggak, artinya mereka tuh mau bangun pikiran ke kita bahwa bapak gereja kuno ngapain nipu orang dari dulu, mereka lebih bisa belajar daripada yang kita pelajari sekarang, sehingga kita harus percaya. Itu gimana tuh? ya itu kurang relevan juga, karena yang kita bicarakan sekarang ini adalah terjemahan bahasa Indonesia yang carut marut, bukan naskah-naskahnya ini loh. Ya, bapak-bapak gereja itu memang memelihara naskah dan menyalinnya. Nah, itu kan dalam Yunani, ada juga dalam Aramaik. Ya. Sekarang masalahnya bagaimana menerjemahkan ke dalam bahasa kita ini dengan baik, Dengan benar. dengan benar. Jangan jauh kali jomplangnya gitu. Kan Pak Haji ada kaidahnya kan Pak. Iya, betul. Ya, kalau ke Arab menerjemahkan ada kaidahnya. Betul. Itu yang saya sering Apa namanya? Nahu saraf. Nah, Berarti mani itu yang bayan sering balaka saya- banyak. Saya sering ajukan pertanyaan yang ya mohon maaf ya, kadang teman-teman Kristen tuh nggak bisa menjawab itu. Ketika saya tanyakan ketika terjadi perbedaan terjemahan antara terjemahan A dan B, apa yang menjadi parameter Anda yang Menentukan maksud ini saya benar dan salah. rival diskusi saya. Iya. Saya tanyakan apa yang menjadi parameter Anda untuk membenarkan terjemahan A yang benar, B yang salah. Nah, Itu muter tuh. Itu tanya 10 orang, jawabannya 10 itu. Muter-muter. Iya. Sudah jawaban 10 muter-muter pula. Nah, itu dia. enggak, nanti ada yang satu jawab koneknya ke Matius, ada yang ini jawab koneknya ke Lukas. Pokoknya suka-suka Nah, hati. kalau dalam Islam gitu kok. Kalau kita ditanya, ya apa parameternya Abang umpamanya? Saya ditanya. Ya. Parameternya Abang apa? Membenarkan terjemahan ini daripada ini umpamanya. Kalau ada seandainya kalau ada perbedaan terjemahan, saya jawab ya parameter saya ya kembali ke teks aslinya. Iya. Iya. Ya, dan Iya, betul. dan kuncinya ada di mempelajari ilmu teks asli itu. Itulah dalam pelajaran itu Nahwu Shorof. kalian beruntung gitu. Kenapa? Karena sudah ada tradisi seperti itu. Al-Qur'an pada saat diterjemahkan ke berbagai bahasa, Iya. itu teks aslinya ada di situ. Betul sekali. Dan kalian diajar ya. Jadi gini, kalau di dalam kekristenan ya, selain memang di dalam kitab sucinya itu tidak ada yang aslinya, mereka kan tidak diajar dari kecil, dan para penerjemahnya nggak ngerti nih bahasanya Yesus atau Nabi Isa ini. Ya, kalau kita lihat di Indonesia itu sekitar ada 8 atau 9 lembaga terjemahan kitab suci Kristen. Ya, bukan cuma LAI doang. Ya, sebenarnya ada banyak. Tapi kalau saya perhatikan ya, itu tidak ada yang tahu bahasa Aramaik. Nah, ini kekurangannya memang, weakness di dalam kekristenan di Indonesia. Gitu. Jadi kami mencoba memberikan alternatif lah ya, terjemahan baru langsung dari Aramaik ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau nih, saya bertanya nih, 3 bahasa yang dipelajari, Yunani, Ibrani, sekarang Aramaik, yang sedang memang benar-benar ditalaah oleh Bro Aldo. Iya. Apa alasan Bro Aldo ya dibalik ini? Mungkin orang yang dengerin bakal yang daripada keyakinan Bro Aldo sendiri bakal menggugat. Ini orang apa sih? Kan gitu pastinya. Udah. Bagaimana Bro Aldo meyakini bahwa ini Aramaik lebih bisa menjelaskan daripada 2 bahasa ini? Simple sebenarnya. Karena Yesus atau Yesua sendiri berbahasa Aramaik pada saat mengajar. Landasannya? Contohnya Jewish Encyclopedia. Di situ ditulis Jesus and his nearest disciples spoke Aramaic and taught in it. Yesua dan murid-murid terdekatnya berbicara dalam bahasa Aramaik dan mengajar dalam bahasa tersebut. Oh, karena bahasa originalnya Bahasa Yeshua originalnya. itu. Ya, kalian juga kayak gitu kan. Ya. Baginda menyampaikan pesan ilahi itu dalam bahasa apa? Parah. Ya. Cuman bagusnya adalah kalian langsung menuliskan ke dalam bahasa Arab juga. Iya kan? Nah, kalau di dalam kekristenan PB itu Yesua ngomong dalam bahasa Aramaik.
Tapi audiensnya ada yang tidak bisa bahasa Aramaik sehingga harus diterjemahkan ke Yunani. Gitu loh. Jadi PB itu ada 2, Aramaik dan Yunani. Nah, yang populer adalah yang Yunani. Yunani. Ya, bahkan kekristenan itu sampai abad 20 ya, mereka nggak tahu nih ada yang Aramaik ternyata. Baru begitu ada internet baru nih jemaat yang menyalin ya naskah-naskah Aramaik itu mempublikasikannya. Baru pada ngeh gitu. Oh, ternyata ada Aramaik dan Yunani. Oh. Oke Bro Aldo, kalau kita masuk gini Bro Aldo. Setelah Anda mempelajari ini kita bahas dikit ya. Ini Oke. namanya Injil Peshitta. Nah, Betul. saya pengen tahu dulu landasan pengambilan nama. Nah, Injil Peshitta, kenapa Injil, kenapa Peshitta? Coba filosofinya dulu sebelum kita masuk ke lebih jauh gitu. Boleh ya. Ditunjukkan bukunya. Nih. Oke, sip. Jadi Ini kepada teman-teman Kristen. ya. Nah, Thank you nih buat kesempatan ini ya share ini ya di sini ya. Ya, buat Jadi teman-teman Kristen, dengan waktunya bangga. open minded. Iya, dengan bangga sebenarnya kami terbitkan ini udah dari tahun yang lalu sebagai hadiah kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Ya. Injil Peshitta Aramaik Indonesia. Injil kalau dilihat dari KBBI kita kan bagian dari kitab suci Kristen. Ya. Peshitta ya ini sebenarnya artinya adalah lurus atau sederhana dalam bahasa Aramaik. Tunggu izin, itu Injil dalam bahasa Aramaik ada? Kalau Injil sendiri dalam bahasa Aramaik itu adalah sworto. Sworto. Artinya adalah kabar baik. Jadi sebenarnya Kenapa nggak bukan Sworto kitab. Peshitta? Nggak terkenal sworto. Ya, Oke. banyak yang kasih masukan sih. Iya. Sworto Termasuk Peshitta kita- langsung diskusi Aramaik itu ya, pure kan? Langsung Iya. Aramaik pure kan? Aramaik pure tapi nggak ada yang ngerti gitu kan. Jadinya nggak kejual jadinya. Iya kan ini kan cover gitu. Ini buku apaan ini? Teknik juga ya. Oke. Kita harus lihat dari sisi komersilnya juga kan. Betul. Orang begitu ngelihat Injil Peshitta ini apa? Gitu. Promotori iklan lah ibaratnya. Iya, Ya, gitu kan. betul. Begitu ngelihat Aramaik Indonesia, oh ini bahasa kuno. Ya. Ya, ada Ibrani, ada Yunani, ada Arab. Nah, kebetulan Arab dan Aramaik itu satu rumpun. Nah, banyak orang kan langsung ya eye catching kan dapat dia. Makanya ini kami buat seperti ini. Gitu. Jadi Peshitta itu sebenarnya dia itu nama untuk kitab suci Kristen PLPB Aramaik. Landasan kata-katanya? Memang itu Peshitta dibuat sama jemaat Asiria. Assyria. Ya, Asiria ini Memang adalah- Peshitta mereka menamakan. Iya. Alasan namanya nggak ada. mereka aja yang menentukan itu adalah Peshitta gitu. Untuk membedakan dengan yang Yunani. Ada alasan tersendiri nggak Peshitta diambil dari kata apa gitu, nggak ada? Seperti tadi saya bilang kalau ini artinya adalah lurus. Jadi ya lurus-lurus aja nih gitu. Yang lempeng aja nih dia. Itu isinya ada Aramaiknya itu? Iya, sama mirip-mirip sama Al-Qur'an. Oh, ada Aramaiknya, terus ada Ada cara bacanya, terjemahannya. terjemahan. Coba dibuka. Bisa dibuka biar pemirsa. Boleh. Ya, ini teman-teman Kristen ya. Nah, seperti ini. Oh iya, ini di atas ini ada Aramaiknya, Ada Aramaik. di bawah tanda bacanya. Iya, ada cara bacanya. Jadi walaupun teman-teman itu betul-betul awam, nggak ngerti gitu, ini ada cara bacanya. Ya, terus Transliterasi ke pakai huruf Latin ya. betul Pak Haji. Ya, terus di sini ada terjemahan yang netral, ya. Baru ada di bawahnya catatan kaki sebagai penjelasan. Netral maksudnya interlinear. Netral tuh maksudnya adalah kami penerjemahnya tuh nggak boleh bawa-bawa doktrin. Oh, lurus-lurus Gitu. saja kan tadi dia bilang Peshitta lurus-lurus saja. Iya. Murni sebagai penerjemah ya. Bener murni Lampu sebagai merahnya penerjemah. terobos. Gitu. Lu bahaya dong kalau misalnya nih udah dijual mahal-mahal terus nggak taunya isi di sini adalah isi kepala Kebohongan. si penerjemah. Iya. Berarti kalian yang beli adalah ingin tahu ajaran saya jadinya bukan isi naskahnya kan. Tapi kami harus disclaimer juga, Bro Aldo. Misalnya disclaimer bahwa kepada umat Muslim, mungkin Bro Aldo yang kami kenal beda dengan misionaris pedalaman karena kan pernah ada case. Apa Udah? tuh? Injil, apa namanya itu Bible, diterjemahin dengan bahasa Arab, ya dibuat dalam bahasa Arab. Terus Oke. ada terjemahannya, mereka bilang itu Injil untuk menyesatkan. Bro Aldo nggak ada niat gitu ya? Oke.
ini pure benar-benar edukasi dan bisnis kalau ini. Iya, bisnis, edukasi seputar kekristenan. Iya, iya. Berarti edukasinya teman-teman bahwa ini Bro Aldo sebagai saksi ya founder. Ini kalau Injil ini tersebar ke orang Islam dan dikatakan ini Injilnya Nabi Isa. Ya bukan. Nah, Pasti berarti bukan. keluar dari tanggung jawab Bro Aldo. Iya. Ya. Itu udah disclaimer dulu ya. Berarti antum semua udah nyimak tadi bahwa Injil itu dalam bahasa Aramaik apa tadi? Svarto. Sefartu. Nah, jadi karena kan nanti akan masuk ke Iya. Injil, kan? Jadi Nah. itu banyak juga yang kasih masukan memang kenapa nggak diubah aja jadi Svarto atau jadi kabar baik. Makanya ini kan cetakan yang pertama udah mau habis. Yang cetakan kedua kami memang jadi akan ini ubah ke kabar baik. Sudah berjalan penjualannya. Oh iya Pak Haji. Oh, Ini Masya Allah. dibeli ya kalau di Indonesia udah lumayan, di Malaysia, Singapura sampai ada yang pesan ke US. Oke. Oke. Nah, ini yang beli juga bukan cuma Kristen ya, non Kristen juga lumayan Pak Haji. Jadi banyak yang penasaran kan. Ya. Tapi Pak Haji kasih disclaimer, jangan nanti ini Injil Nabi Isa. Ya ini di sini kita beda keyakinan. Ya kan? Itu sudah pernah ya kami sama Bro Aldo juga Iya. pernah kita diskusikan juga, dan itu diantara alasan yang tadi beliau sudah sebutkan, dan saya di sini melihat ada kejujuran lah ya dari Bro Aldo di sini, dan ini bisa menjadi mungkin informasi baru mungkin ya bagi teman-teman bukan hanya Muslim tapi juga teman-teman Kristenan yang melihat ya mungkin ini semacam ya mungkin kalau nggak berlebihan saya katakan anti mainstream gitu ya Bang ya. Bisa bilang. Iya. Reformasi. Anti mainstream. Ini masuk Jadi beliau kalau masa itu jarah wa ta'dil beliau menjarah semuanya itu. Nah, bukan mentadil, menjarah semua yang dia salah-salah. dengan wajah baru yang mungkin banyak ya kita nggak tahu ya. Ini kan kita baru bahas Iya. cover ya. Oh, itu belum dalam. Kita Bentar lagi. belum bahas. Dalam, Ya mungkin belum. nanti itu ke depan sebentar lagi mungkin akan kita masuk ke situ. Jadi kita perlu apresiasi ya kejujuran yang seperti itu, dan mudah-mudahan ini ada apa namanya buah yang baik ya insya Allah Iya, ke depan, terutama kekisruhan yang selama ini Nah, terjadi, betul. ya. Betul. Itu Tentang, juga yang kami karena kita dapatkan info nanti akan kita masuk juga nanti. Sebelum kita masuk, saya nyamar dulu dikit. Om Aji, itu kitab Injil Nabi Isa bukan? Bukan. Nah, itu udah selesai ya sampai situ ya. Jangan nanti kena marah nih. Itu kok kayak gitu kan? Iya, Kita jadi- udah disclaimer di awal. Ini tentang keyakinan, dan beliau juga sedang niat baik untuk reformasi agama beliau sendiri. Apa yang harus kita Ya, lakukan? Kristen Lakum ya, dinukum ya, waliyadin. ya, itu prinsip kita ya. Kristen, Islam ya Islam. Jadi setuju. ketika adanya upaya-upaya seperti ini itu bisa sedikit banyaknya mengedukasi ya setidaknya ya, bahwa kekisruhan yang selama ini terjadi itu akibat dari ketidaktahuan ya Bang ya, mungkin Betul. dari yang dijelaskan oleh Bang Aldo tadi itu yang saya bisa ambil kesimpulannya itu akibat ketidaktahuan, atau mungkin memang nggak mau belajar. Ilmu pengetahuan ini sudah ada tapi nggak dipelajari mungkin ya. Iya, ilmunya sudah ada tapi di Indonesia tidak ada pengajarnya. Oke. Nggak ada pengajarnya. Bro Aldo otodidak, Ramai. Saya otodidak, tanya teman sama belajar dari internet dan seminari. Seminari. Iya. Itu apa? Hanya sekedar bahasa. Ini translate ini atau mempelajari sampai ke sastranya. Kalau Atau sastra ke- budaya itu sekarang sedang berjalan ya. Oh, Saya masih lagi mempelajari pelajari. juga ya. Oke. Tapi memang waktu saya di seminari itu tidak menjurus ke sana. Gitu. Jadi secara global aja ya. Sekarang saya tuh sedang, ini kan sudah ada lembaganya di Indonesia. Nama yayasannya adalah Semitik Menyinari Nusantara. Oh iya. Nah, kami bekerja sama dengan foundation serupa di Amerika, di Eropa ya. Itu yang memiliki visi misi yang sama nih, memelihara bahasa Aramaik dan budaya Assyria ini. Gitu. Tapi Bro Aldo kayak ibaratnya saya pengen nanya sesuatu kayak ketika Bro Aldo ini sama nih. Saya yakin nih di antara seluk-beluk Kristen di luar sana Ya. pasti ada yang mulai penasaran dan Iya. ketika mencari sesuatu
ketika mereka mendapati satu chipset di akalnya, apokrif tolak. Kenapa ketika Bro Aldo, ya mohon maaf sedikit saja sebelum dibahas, banyak nggak Bro Aldo temuin perbedaan di Aramaik di antara dengan terjemahan LAI sekarang? Waduh, jauh banget ya. Nah, ketika ada banyak itu, kenapa Bro Aldo tuh nggak punya bangun pikiran bahwa wah Aramaik ini apokrif, wah gitu. Sama seperti kayak orang-orang ketika dihadirkan kebenaran mungkin dalam Yunani, Ibrani dan segalanya, apokrif ini. Udah, apa kata bapak gereja gue udah bener gitu. Kenapa Bro Aldo nggak ke situ? Justru saya kebalikannya gitu. Ya, saya melihat inilah yang asli. Alasannya? Karena Kenapa sekali lagi, Kristen di luar sana harus percaya ini yang asli? sekali lagi, kepatokan dari Kristen adalah Yesus atau Yeshua itu. Yeshua ngomong apa? Nah, kalau kita tanya ke pendeta, gembala, penginjil, apologet Kristen, itu mereka nggak ada yang bisa jawab. Mereka bisa jawab dengan bahasa Indonesia. Padahal kan Yesus nggak berbahasa Indonesia kan? Tapi itu abang sudah bertanya tuh real, tuh pernah bertanya ke Oh mereka? iya, saya diskusi setiap hari sama mereka kok. Jadi saya fair-fairan aja. Ini adalah weakness dari kekristenan di Indonesia. Beda sama saudara-saudara Muslim yang memang sejak kecil diajarin. Kalau udah maghrib gitu kan, orang tuanya bisa bahasa Arab ya orang tuanya yang mengajarkan. Tapi kalau enggak kan diajarin ngaji. Kalau di dalam kekristenan itu enggak ada. Jadi kelebihannya dari Injil ini atau kitab suci terjemahan kami itu kami langsung terjemahkan dari naskah Aramaik. Nah, Yeshua karena ini berbahasa Aramaik, jadi orang tanya nih, sebenarnya ajaran Kristen yang asli tentang Tuhan, tentang doa, tentang sedekah itu bagaimana? Gampang. Sampaikan aja Yesus ngomong apa. Gitu. Tapi Bro Aldo konfirmasi dari apologet kita di luar sana, yang mungkin pada kenal dengan Bang Jibril, di mana beliau juga meneliti naskah-naskah. Assalamualaikum Bang Jibril. Waalaikumsalam. Ready sekali ya. Nah di sana Bang Jibril anggaplah salah penelitian kami ya. Mungkin beliau lebih tahu ya dan lebih bisa untuk berdiskusi di bagian itu. Di mana manuskrip abad 1 itu putus ya. Sampai ke abad 4. Memang ini kita bisa konfirmasi ke Romualdo. Kalau manuskrip Bible Perjanjian Baru ada nggak di abad 1? Udah nggak ada, hancur Udah nggak dimakan zaman. Nah. 1, 2, 3 itu udah nggak eksis Sepakat. lagi. Nah, Sepakat. terus yang paling tertua kodek apa? Sinaiticus. Codex Sinaiticus dan Vaticanus dan Nah. itu carbon datingnya selisih sekitar 25 ke 50 tahun. Oke. Iya. Itu. Itu di Sekarang- abad 4. Berarti mereka bisa bantah gini, Bro Aldo. Sinaiticus Vaticanus udah ada dalam bahasa apa? Yunani. Yunani. Greek coin. Greek coin. Oke. Aramaik abad berapa? Bisa nggak ngalahin ini? Kalau yang Aramaik ya, salinan tertuanya itu di abad 5, British Library Codex. Setelah itu ada abad 6, abad 7, abad 9, 10 dan seterusnya. Nggak, maksud pertanyaan saya bisa nggak ngalahin ketuaannya si Septuaginta? Nggak bisa. Septuaginta. Septuaginta, Yang Yunani. Septuaginta Yang itu Yunani ya. perjanjian lama Bukan, doang. bukan. Memang nggak ada. Vatikanus apa? Sinaiticus. Sinaiticus sama Vaticanus itu yang abad 4. Jadi kalau dilihat lebih tua mana Yunani dan Aramaik salinannya ya. Salinannya adalah yang Yunani abad 4. Kalau dibangun nanti perdebatan dari mereka, lah yang paling tua aja Yunani, Aramaik berarti bisa jadi pengcounter setelahnya. Nggak apa-apa ya. Yang penting ini adalah kekayaan naskah dalam kekristenan. Ada Yunani, ada Aramaik. Jadi gini teman-teman, bapak-bapak gereja juga itu kan mencatat, banyak mengajar gitu ya. Dan saya temukan ya, ada juga bapak-bapak gereja yang mencatat sebenarnya kitab-kitab tertentu di dalam PB itu memang aslinya Aramaik. Gitu loh. Kan mereka nih yang ada di abad-abad awal kan, mereka yang lebih tahu sebenarnya kita ada di abad 21. Nah, pada saat mereka ada itu naskah-naskah abad 1 2 itu masih ada gitu loh. Dan mereka tahu itu aslinya kitab-kitab tertentu itu dalam bahasa Aramaik. Oke. Gitu. Jadi Tapi gini, Bro Aldo. Kalau defense-nya juga bisa sama seperti Markus 16, 9, 20. Itu adanya di abad 5. Oke. Tapi diterima. 1 Yohanes 5 nomor 7. Itu Yohanes nggak ada. Koma. Oh, Johanin itu Koma. emang di abad-abad modern. Nah, kalau Johanin Koma yang di abad 16 baru nongol aja bisa diterima. Kenapa
yang abad 5-6 bahasa Iya. Aramaik nggak bisa ditolak, bisa ditolak. Iya. Oh berarti nggak bisa ditolak pihak ini. Jadi ini adalah sekali lagi kekayaan dari naskah Kristen, ya. Satu-satunya agama yang naskah kitab sucinya itu sampai ribuan adalah Kristen. Ini benar-benar melestarikan tradisi menulis gitu ya. Nah inilah gitu. Jadi ampun izin. Betul setuju ada 5.000, tapi 95%-nya kan di abad 9, 10, 11. Itu sama aja kalau itu sama aja kayak J.K. Rowling bangga Harry Potter di print 3 juta kok enggak. Karena masalahnya ini kan dokumen kuno ya kita bicarakan. Jadi karena saking kunonya sudah otomatis dulu itu nggak ada zat pengawet naskah seperti yang ada di museum-museum sekarang. Jadi wajar sebelum itu udah pada tahu nih bakal hancur, itu cepet-cepet disalin. Ya kalau dulu itu kan ada naskah yang ditulis di atas papirus, udah tahu tuh papirus itu kan gampang untuk hancur kan. Usianya bisa 100 tahun lah gitu ya kalau dibaca gitu ya kan, nggak disimpan baik. Makanya dipilihlah perkamen. Ya itu kulit dari binatang yang dijadikan bahan untuk tulisan. Nah itu lebih kuat lagi dan akhirnya bisa lestari sampai sekarang. Gitu. Oke. Apa aja isinya yang Bro Aldo dapatkan yang ini Kristen kalau seperti ini terus, ini apa bedanya sama Muslim ini? Kira-kira di bagian apa? Ini yang menarik gitu ya. Kalau kekristenan di Indonesia itu kan diajar ya. Yesus adalah Allah, Yesus anak Allah. Yesus mati menebus dosa. Ya, Yesus satu-satunya Tuhan. Nah itu semua hoax. Hoax. Waduh. Hoax. Kok bisa? Karena memang nggak ada dalam dokumen-dokumen aslinya. Baik itu yang Aramaik dan Yunani. Ngeri. Nggak ada. Siap-siap di stempel bidat nih. Oh itu udah dari dulu. Udah sering Pak Haji kalau Iya udah sering kalau itu. Tapi nggak apa-apa gini, teman-teman Kristen ini kan mereka shock ya, karena mereka baru tahu gitu. Nah, yang shock ini terbagi dua, ada yang istilahnya menindaklanjutinya secara positif, ada yang negatif gitu. Kalau yang negatif itu yang tadi keluarin kata-kata itu kan negatif ke saya. Tapi yang positif nggak juga sedikit gitu ya. Mereka yang belajar, kan ada kelas Aramaiknya kami kan. Setiap orang yang beli ini, itu kami ajar bahasa Aramaiknya itu secara cuma-cuma. Nah mereka daftar itu. Ya. Nah mereka belajar. Nah dari situlah mereka tahu sebenarnya memang benar gitu. Oh. Sehingga mereka berbalik arah. Ya, nggak Pemahamannya gampang. dong, artinya nggak pindah agama Nggak tapi gampang berbalik ya. arah. Gini loh, Pak Haji sama Bro ya. Ada saya ketemu sama hamba Tuhan. Dia nggak gampang untuk dia beralih keyakinan. Kenapa? Karena dia dapat gaji dari organisasinya. Kalau dia ini yakin ini dan dia klaim gitu kan, ajarkan langsung, loh itu dia bisa dipecat. Jadi dia simpan dulu dalam hati. Dia udah tahu nih kebenaran. Ya saya sarankan ke hamba-hamba Tuhan itu, kalian tuh berbisnis lah. Ya, kalau bisnis kalian udah berkembang, kalian itu lebih free untuk menyatakan kebenaran, nggak takut, gitu. Kalau kalian ibaratnya kalau bahasa kita tuh kalau kalian masih makan dari agama juga nggak ragu kalian jual. Ya, Tapi kalau kalian udah nyari makan, ini agama ini yang kalian pertahankan, bukan untuk jadi dagangan. Nah itu pastinya. Iya, seperti itu benar. Nah benar, jadi benar. ibaratnya Bro Aldo, ya secara penilaian saya langsung ya, yang minim banget di bagian apologet. Yang sekarang Kristen pegang kan seluruh all Kristen lah bisa kita bilang bahwa LAI itu adalah penolong kami dalam memahami. Bro Aldo mungkin dengan penelitian Bro Aldo dan ini pastinya terjemahan yang sama sekali nggak mau ngikut LAI, bukan mengcounter tapi menjujuri sebuah terjemahan bisa dibilang gitu. Iya. Nah ada banyak nggak hal yang Bro Aldo dapatin bahwa kok gini terjemahannya gitu? Iya. Ya kemarin ini ya di diskusi saya di TikTok itu saya mengangkat tema mayat Tuhan. Ya itu kan hal-hal aneh kan, kok Tuhan jadi mayat gitu kan, mayat Tuhan. Bahkan saya berdebat
teman-teman tahu kiamat ya. Iya. Ya, dia itu nggak ngerti definisi Tuhan, dia nggak ngerti. Saya tanya aja ya, sederhana. Yesus punya Tuhan nggak? Muter sana, muter sini, muter sana. 3% 1% saya, uno substansia, tak mana. Nah, terus. Padahal kan simple ya. Saya tanya sama kalian juga, gampang kan? Baginda Muhammad punya Tuhan nggak? Punya. Oke, siapa? Allah. Oke, Allah punya Tuhan nggak? Enggak. Oke, simple ya. Simple. Kalau saya tanya ke Kristen itu muter-muter. Una substansia, 3%, Tuhan. Itu dia gitu. Secara metagenesis, escorsis. Kenapa kok bisa muter-muter? Karena mereka diajar. Ini kan pertanyaannya sederhana. Apakah Yesus atau Yeshua punya Tuhan? Jawabnya yes or no. Ya, kalau yes, apa sih ayatnya, referensinya? No juga demikian ya. Tapi karena mereka itu nanggung ya, Tuhan itu apa gitu. Masing-masing orang itu punya definisi masing-masing. Nggak sesuai dengan KBBI gitu, nggak sesuai dengan kamus kita. Yang disepakati. Nembak isi kepala aja. Gitu. Belum Makanya bingung dia untuk menjelaskan punya Tuhan atau enggak gitu loh. Padahal kalau saya kan jelas ya dalam menjelaskan itu, Yeshua punya Tuhan atau tidak, lu harus baca sendiri nih. Yeshua ngomong apa tentang Tuhan? Ya, contoh di Yohanan 20 ayat 17 nih Yeshua ngomong Avi wa abukon, walahi walakon. Artinya adalah Bapakku. Ya, Bapakku dan Bapak kalian, Tuhanku dan Tuhan kalian. Wa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Itu kalau di Al-Qur'an. Ini Arab. Tuhanku, Ya. dan ini Tuhanmu, fa'buduh, sembahlah dia. Nah, masalahnya dalam terjemahan di Indonesia itu nggak jelas gitu loh. Si penerjemahnya nggak tahu persis Yeshua ngomong apa dalam Aramaik, dan pada saat menerjemahkan Yunani ke dalam bahasa Indonesianya semrawut. Ditulislah Allahku dan Allahmu. Nggak jelas jadinya. Tapi bahasa Aramaik tadi agak bisa diulang, asik juga itu, mirip kayak misalnya kayak orang Arab lagi ngunyah sesuatu. Maksudnya. Avi wa abukon, Nah. walahi walakon. Nah, kalau di Arab apa? Ini Rabbi wa rabbukum Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Nah, mirip. Rabbi itu wa ucapan rabbukum. Nabi Isa alaihissalam. Lah mirip. Ya. Gini, aksara itu kan berkembang sesuai waktu berjalan gitu ya. Aksara Aramaik juga berubah menjadi Nabatean, kemudian di abad 5 Masehi berevolusi menjadi aksara Arab. Makanya aksara Arab sama aksara Aramaik ini mirip-mirip. Cuman yang keren di terakhirnya ini Rabbi wa rabbukum fa'buduh, nah. Mhm. Dzalikal Isa qaulun haq falladzi yamdarun. Itulah utusannya Tuhan, Nabi Isa ataupun siapapun namanya, Iya, iya. yang membawa kebenaran, tapi mereka meragu-ragukan kebenaran di mulutnya, sehingga dipelintir Ya, itu sejalan juga sih, karena Yeshua pada saat dia ngajar ya kebelah dua kan Yahudi. Ya, banyak orang yang menolaknya itu. Oke. Terutama karena dia itu baru termasuk rabi baru, masih muda, ajarannya juga banyak bertentangan ya sama orang-orang Yahudi pada saat itu. Ya, kembali kepada terjemahan ke dalam bahasa Indonesia ini gitu. Ini yang bermasalah. Ya, siapapun bisa mempelajari Yunani, Aramaik dengan baik ya. Tapi kalau pada saat menerjemahkan gini, gue mau menerjemahkan nih. Ya. Tapi gue mau dong ajaran gue ini gue masukin supaya ini yang beli ini jadi jemaat gereja gue. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi Gitu loh. dagangnya di situ bahaya. Iya. Ya, jadi gue mau ngikutin Kristen Arab. Kristen Arab menyembah Allah, gue masukin di sini nama Allah. Nah, itu yang jadi masalah. Oh, itu jadi masalah. Masalah besar. Ya, karena kita nggak bisa menutup bahwa ada beberapa usaha Bro Aldo untuk ini sesembahannya orang Muslim. Karena gini, dalam pemahaman kami Iya, memang betul itu. Lakum dinukum waliyadin. Itu perjanjian damai yang menjadi milik kami. Itu lam li milki. Milikmu agamamu, milikku agamaku. Perjanjian milik. Kalau udah kepemilikan, lanjutkan. Sehingga dijaminkan Iya. keselamatannya bahkan oleh Rasulullah mereka. Kafir-kafir yang zimmi lah ibaratnya. Iya, orang-orang yang masih baik. Nah, jadi pada lafal Allah ini kan banyak itu pembelaan daripada apologet Kristen ya. Jadi itu mereka ngebela bahwa ini telah ada bahkan sebelum Islam ada. Misalnya contoh
sebut nama. Elia Miron misalnya. Nah, dan juga termasuk Fadilah juga menyebutkan ya. Menyebutkan bahwa ini lafal Allah ini udah ada sebelum Islam ada. Sehingga boleh dipakai Kristen. Nah, ini Bro Aldo justru akan mengiyakan, wow luar biasa kalian. Atau gimana Bro Aldo nih lebihnya? Ya tentunya di sini kan nggak ada kata Allah ya. Karena memang kalau diterjemahkan dengan baik ya, Aramaik itu adalah Aloho, kalau di dalam Yunani itu Theos. Nah, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang netral, Ilahun. jadinya Tuhan. Tuhan. Itu di Arab. Arab ilahun. Iya. Nah, Ya, nggak mungkin jadi Allah karena Allah ya di dalam kamus resmi Indonesia, di dalam kamus bahasa Arab, kamus Al-Munjid Filokul Walam ya, Pak Ustadz, terus atau dalam kamus bahasa Inggris kayak Cambridge, Oxford ya, sama Collins, itu selalu adalah proper name, nama. Nama Tuhan, bukan nama kota, bukan nama makanan. cuman ada yang lucu nih Bro Aldo. Yang lucunya gini. Hmm. Ini orang Inggris ngomongnya Bluetooth. Bro Aldo bacanya Bluetooth apa Bluetooth? Ya Bluetooth. Bluetooth ya. Iya, Oke. iya. Ditulis nih sama orang Inggris. Nah, Coca-Cola. Bro Aldo bacanya Coca-Cola apa Coca-Cola? iya Coca-Cola. Coca-Cola ya. Iya. Ini yang bilang Allah dengan lidahnya orang Arab. Iya. Salah. Yang bilang Allah dibenerin. Ini gimana ceritanya nih? Ini Iya. Ngerti, orang ngerti yang gua. ngambil Al-Muqaddas Iya, ya, ngerti. dari Arab. Iya. Harusnya ikut lidah orang Arab nih. Iya, Ya kan ngerti, dalam ngerti, penyebutan ngerti. nih. Allah, orang Arab nyebut itu. Udah. Ketika kita benerin Allah kan tulisannya alif l a h. Iya, iya. Kalau Allah l l o h. Oke, Allah gitu udah suka-suka orang ini. Jadi ibaratnya kalian nih belajar gak sih? Coca-Cola di lidah orang Inggris, kau mau bilang Coca-Cola, disentil kepala kau. Itu kalimat Bluetooth kalau kalian baca Bluetooth juga disentil, harus ikut gramatikal asli kan gitu. Jadi sebenarnya gini, untuk pelafalan nama Allah ini yang berasal dari Arab, pelafalannya itu bisa beda-beda ya di berbagai bahasa ya. Contoh ya kalau di Rusia sama Yunani itu alak. Nggak bisa nih seperti orang Arab itu nggak bisa mereka. Begitu juga di negara-negara yang lain ya. Di Indonesia pun ada 2 gitu. Walaupun ada beragam, tapi artinya itu sama. Tidak berubah ya arti yang sekarang. Cuma masalahnya adalah orang Kristen ini itu banyak berpegang kepada etimologi. Etimologi itu adalah arti kata awal. Mungkin itu ribuan tahun, mungkin itu ratusan tahun yang lalu. Itu saya bisa bahas. Nah, yang penting sekarang bagi penerjemah, kalau mau menerjemahkan yang dipakai bukan etimologi. Yang dipakai adalah definisi kata sekarang. Betul. Nah, di sekarang ini nama Allah, kata Allah itu nama atau bukan? Nama. Nah, itu nama. Ya. Makanya itulah yang harus dijadikan pedoman oleh para penerjemah. Nah, kalau penerjemahnya sudah nggak menggunakan KBBI, nggak menggunakan kaidah yang baik, udah tidak netral, nah ini yang berbahaya. Yang jadi korban terjemahan ya konsumennya. Ya sepertinya mungkin teman-teman Kristen mungkin butuh KBBK mungkin Bang. Apa itu? Kamus Besar Bahasa Kristen. Itu Karena kalau KBBI nggak diambil ya gimana kan? Terus masalah lafaz Allah itu ya Bang. Iya, Bang silakan. Aldo. Ini mungkin saya sedikit koreksi. Jadi kalau untuk pelafalan Allah itu hampir di seluruh dunia dan dalam berbagai negara dan bahasa itu tetap mereka lafadzkan Allah. Mungkin yang Abang bilang tadi itu mungkin sebagiannya mungkin dari dialek atau kebiasaan suku-suku atau masyarakat tertentu. Tapi secara global umat Islam itu dimanapun mereka berada, suku apapun itu dan negara manapun itu, bahkan wajib menyempurnakan. mereka kalau mengucapkan lafaz Allah itu sama dengan dialek orang Arab. Apa buktinya? Buktinya ketika mereka azan. Azan itu komandanya tetap Allahu Akbar. Ya, nggak ada yang keliru, nggak ada yang salah di situ. Nah, apapun warna kulitnya atau sukunya atau negaranya tetap seperti itu. Karena apa? Memang lafaz Allah ini memang nama yang disembah oleh umat Islam. Dimanapun mereka berada. Nah, kalaupun ada umpamanya ada yang nggak baca tafkhim umpamanya, dia baca tarkik, dia baca tipis, dia bilang Allah. Ada nggak umat Islam seperti Allah itu Allah? Ada. Iya, itu di daerah sekitar India, Pakistan, Bangladesh itu dan beda-beda sekitarnya. tipis Iya, lah mereka itu baca ya. Allah.
Tapi tetap Allah atau Allah yang dengan bacaan yang benarnya dibaca tafkhim tebal. Allah atau mereka kebiasaan suku mereka baca Allah sama. Yang dimaksud itu apa? Itu adalah nama Tuhan umat Islam. Itu dia Pak Haji ya. Kalau di dalam kekristenan ya kan nggak diajarin ya tata bahasa seperti ini kan. Betul. Jadi nama-nama tokoh-tokohnya itu aja sendiri diganti gitu loh. Pada saat dari Yahudi disalin ke dalam Yunani itu udah diganti-ganti. Ya, nama Yeshua contohnya jadi Yesus. Ya, nama-nama yang lain ya diganti-ganti. Terus pada saat Yunani diterjemahkan ke bahasa-bahasa yang lain nggak apa-apa nih, ganti. Akhirnya semua ganti. Nah, begitu sampai ke Melayu, sampai ke Indonesia juga begitu. Nah, parahnya adalah karena ada kebiasaan ganti-ganti nama, Dan mereka nggak sadar. Dan yang nggak biasa, Yang nggak biasa, ya udah biasa aja, udah. nama Tuhan Muslim nggak apa-apa Biasa deh juga. dimasukin Nah, gitu. itu masalah. Kalau dalam Islam nggak bisa. Jadi dari nama Nabi dalam baik dalil dalam Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah SAW itu dari zaman Nabi Adam itu nggak berubah itu bang. Dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli sampai Nabi Muhammad SAW nggak ada yang berubah. Satu huruf pun nggak berubah. Nah, itu di Islam bagus. itu seperti itu. Nah, saya mencoba ya coba memberikan terjemahan yang apa adanya sehingga kalau teman-teman baca ini misalnya silsilah Yeshua di Matai atau Matius pasal 1. Di situ kan ditulis ya. Ketofo dilidute Yeshua Meshiho bareh da Dawid bareh da Abraham. Nah, jadi di situ ada 3 nama Yeshua, Dawid, Abraham. Nah, ada 3 tokoh dalam bahasa aslinya. Lalu setelah itu ada nama-nama lain Israel dan Yahudi. Jadi orang-orang yang membacanya sudah tahu, oh ini bukan dokumen Batak, oh ini bukan dokumen Jawa. Ya dari nama-namanya udah tahu gitu. Oh nama-nama Israel ini pasti dokumen Israel atau dokumen Yahudi. Gitu. Memang sekarang ya para penerjemah itu sudah tahu kalau nama tidak boleh diganti. Nah kebetulan kami kan juga menerjemahkan bukan cuma naskah Aramaik ya, kami juga menerjemahkan banyak aplikasi juga dokumen-dokumen yang lain ya, karena ya kami membuka diri kan untuk jadi penerjemah gitu pada umumnya. Jadi kami tahu pentingnya nama tidak diubah. Kalau ada klien kami tahu kami ubah-ubah nama, nah udah pasti ditinggalin lah kami ini. Dianggap abal-abal. Oke, ke tendensional nih mungkin menonton yang baru kenal Bro Aldo. Jadi Bro Aldo ini konsep Tuhannya gimana sih? Kayak ibarat gini. Tadinya Bro Aldo sebelum menelaah ini secara Aramaik, dulunya di iman apa Bro Aldo? Kalau saya sebenarnya dari keluarga Protestan, dari gereja Toraja. Saya orang Toraja dari ayah. Toraja itu, ibu saya dari Malang. Apa konsisten di Protestan sampai ke sini? Iya, sempat pindah-pindah gitu. Karena saya juga bingung ya, kok Kristen banyak banget alirannya gitu. Beda sekolah minggu, beda cerita gitu. Beda cerita gitu dan semua klaim yang paling benar. Yang lainnya sesat, bidat, pokoknya belok-belok. Pokoknya gereja gue yang paling benar gitu. Khawatir mentoknya ke Islam nih. Sempat saya mempertimbangkan juga. Masya Allah. Gitu. Jadi ini Bro Aldo lebih ke ketika Bro Aldo masuk ke ini penelitian Aramaik ini, Iya. berarti menunjukkan ada pemikiran baru. Nah, berarti segala konsep ketuhanan yang pernah diajarkan, kira-kira menurut Bro Aldo, setelah penelitian panjang, ayo ubah pola pikir wahai teman-temanku. Tuhan itu adalah, coba. Jadi di dalam naskah Aramaik ini ya, Tuhan satu itu nggak ada, Tuhan Esa itu nggak ada. Ya di dalam Injil ini, ya Yeshua sendiri bicara kalau Sang Bapa adalah Tuhan, Betul? ya, yang bernama Morio, ya, bukan Yahweh. Ya bukan juga Allah, di sini nggak ada tuh. Jadi Morio lah nama Sang Bapa yang disebut Tuhan. Nah Yeshua dalam beberapa kali pengucapannya juga mengidentifikasi dirinya adalah sosok ilahi juga. Nah ini kan sudah ada 2 Tuhan. Dua Tuhan. Ya. Lalu Yeshua di
Yohanan 10 ayat 34 ya, dia bilang orang-orang Yahudi adalah dalahe aton. Artinya kalian adalah Tuhan-Tuhan. Dengan demikian konsep Tuhan itu, ini di Injil ya, kita nggak bicara Paulus dan yang lain-lain. Di sini tuh konsep Tuhan nggak satu, ada banyak. Itu nanti Katolik kalau apa namanya itu mau berdoa kan 3 Tuhan gini. Bukan 3 Tuhan, Tritunggal gini. Bro, lu jadi gini-gini nanti. Terlalu banyak itu gimana itu? Ya, jadi itulah gitu. Kami pada saat menerjemahkan, kami kan penerjemah bukan saya sendiri kan. Ada, kalau saya Kristen, ada juga yang Katolik ya. Ada Kristen yang lain, Oh, tapi jadi ada juga, Katolik juga yang ikut. ada tim kami juga. Oh, Tim ada yang kami Katolik. juga ada. Tapi gini, Oke. kita rujuk ya dalil Musa bahwa Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad itu diterima atau ditolak di sini? Di sini nggak ada itu. Ini kan Aramaik. Jadi bunyinya kayak gini. Itu kan Markus 12 ayat 29 ya. Shema Yisrael Morio Allahon Morio Hathu. Hathu itu apa? Hat itu satu gitu loh. Satu. Hu itu dia. Jadi dengarlah atau patuhlah Israel. Morio Tuhan kita. Morio itu satu. Morio dia satu. Satu. Tadi jadi banyak? Gimana ceritanya? Kalau di situ kan yang jadi Tuhan ya di ayat itu adalah Sang Bapa ini kan Morio kan. Nah di ayat yang lain Yeshua itu dianggap sebagai, dia klaim lah sebagai sosok penghapus dosa. Ya misalnya di Markus 2 ayat 5 ayat 10. Bre safikin lok hatahaik gitu. Anakku dosa-dosamu sudah diampuni. Ya. Jadi dia ada menonjolkan keilahiannya di situ ya. Lalu di ayat yang lain tadi yang Yohanan 10 ayat 34 Yeshua bilang kalau orang-orang Yahudi yang mau merajam dia itu mereka juga adalah Tuhan-Tuhan. Jadi memang ini hal yang baru gitu. Betul, Kenapa? memang hal yang baru. Cuman di ini ada kata satu nih. Kalau Tritunggal bisa lariin ketiganya adalah satu. Nah ini di antara pendapat Bro Aldo tentang apa namanya itu tadi orang Israel adalah Tuhan-Tuhan. Iya. Terus Yesus juga teridentifikasi Tuhan. Iya. Ya, kompromi itu gimana? Masuknya ke satu itu gimana? Nggak ada sebenarnya satu nggak itu ada. di sini nggak ada. Nah, Oh nggak ada, berarti udah- itu sesuatu udah- yang tertolak. Nggak ada. Bro Aldo Satu udah disclaimer dari awal tadi nggak ada satu Tuhan. politeis bisa dibilang atau mengakui banyak Tuhan yang bersumber daripada Sang Bapa ini satu. Oh. Gitu. Tuhan Bapa satu paling besar. Iya, bisa bilang seperti itu. Agak Iya, iya. ke Karena Yeshua dewa-dewa, sendiri kan ngomong Bapa lebih besar daripada aku. Ya, aku keluar. Bisa dibilang seperti Ya itu. buat teman-teman Hindu saya boleh dikritisi kalau salah ya. Kalau di Hindu juga berpaham bahwa ada kasta tertinggi kan daripada ketuhanan, apa itu Brahman? Brahman apa Ganesha? Brahman. Baru nanti ada ini. Ada penyerupaan Tuhan dengan berbagai bentuk. Tuhan kecil. Nah, ini kan nggak pernah diajarin di Indonesia kan. Tapi kami berani menyatakan itu karena itulah yang tertulis. Kenapa itu tidak ada di dalam ajaran Kristen di Indonesia? Karena terjemahannya salah. Oke. Nih, yang ayat yang tadi saya bilang Yohanes 10 ayat 34 itu kan harusnya kalian adalah Tuhan-Tuhan. Ditulis sama terjemahan yang lain, kamu adalah Allah, Allahnya kecil. Artinya dewa-dewa. Nah, itu udah masuk ke dalam kategori penistaan agama. Berarti bisa lebih open minded. Oke. Aku justru gini ya. Jadi, mungkin kalau saya sedikit ini kalau dikoreksi kalau salah. Jadi Bro Aldo dan teman-teman ini lebih terikat pada teks yang ada ya. Iya. Oke, bagus. Open minded dan sesuatu yang berbeda itu asik gitu. Tahu nggak kenapa akhirnya Kristen jadi monoteis? Kenapa? Karena setelah Injil kan dipasangin tuh sama kitab-kitabnya Paulus. Nah, Paulus di salah satu ayatnya ya, itu menyatakan 1 Korintus 8 ayat 6. Hanya ada satu Tuhan saja yaitu Sang Bapa. Nah, itulah muncul tuh ajaran monoteis. Hanya ada satu Allah saja yaitu Nah, Bapa. itu kan terjemahan yang salah. Nah, Hanya ada satu Allah saja. yaitu Bapa dan aja satu Tuhan saja Satu yaitu Tuhan. Yesus. Nah, itu kan jadi bingung kan kok ada Allah, ada Tuhan. Itu yang banyak bikin bingung ini. Ada yang nyebut Yesus Tuhan, Allahku. Nah, yang itu menyebut dia. Yesus Allah, itu satu. Kisah Para Rasul 3:13
Allah Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub mempunyai Iya. hamba namanya Yesus. Nah, Kalau itu Yesus dia. memang Allah, berarti Yesus punya Yesus. Ini gimana ceritanya? Ya itu dia kan tambah rancu karena terjemahan yang salah mengakibatkan ajaran salah. Itu udah pasti. Makanya kami perbaiki dulu terjemahannya, masalah nanti tafsiran terserah semua yang beli. Kalau Gitu loh. saya justru tadi berpikir agak kritis ya. Kritisnya itu gini ya. Karena kan kita bilang sebelum Yahudi, Aha. tertua itu Hindu. Oke. Ajaran dewa-dewa itu tertua. Oh. Itu tertua sebelum semua ini. Mana tahu, ya kan? Aha. Mana tahu. Aha. Aramaik ini adalah naskah yang mencoba memasukkan kehinduan di dalamnya. Itu gebantahnya gimana? Karena ini kan paham Tuhan berkasta ini. Tuhan berkasta ada yang tinggi nih. Mhm. Tek 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 gitu. Ya, Tuhan berkasta dan juga ada tuhan-tuhan kecil ya yang memegang kuasa di atas bumi ini kan gitu. Memang ada kemiripan ya. Ajaran kami yakin kalau memang transfer budaya, transfer ajaran dari budaya yang satu ke budaya yang lain itu adalah hal yang wajar, hal yang normal. Ya. Dan saya perhatikan juga pada saat saya ini kami menerjemahkan ini gitu ya. Ini kami lihat memang ada kesamaan dengan budaya-budaya yang lain. Cuman mau sama atau mirip atau bagaimanapun itu kami tinggalkan dulu. Yang penting kami terjemahkan sesuai apa adanya. Apa adanya. Oh, iya. apa adanya. Itu yang saya katakan. Kita membuka. tadi, pada teks. Iya, nggak boleh kita, wih, saya monoteis nih. Wah, gimana caranya ini jadi monoteis juga? Nggak boleh. Berarti Bro Aldo membuka diri untuk segala pengkritik ya. Di balik kekristenan, ya. Di balik kekristenan, ini buku saya. Kalau sama teman-teman Muslim kebanyakan malah mendukung. Iya. Tapi kalau yang Kristen, misalnya, apa itu? Gua ajak debat deh. Nah, itu siap ya mempertanggungjawabkan. Iya. Saya diskusi sama banyak orang. Udah ada serangan, udah sering. Ya Bro Aldo ya. Bro Aldo saya lihat juga sering buka untuk menyuarakan kebenaran ini dan juga banyak juga orang yang Saya minta ke teman-teman ya terbuka ya. Kami ini kan benar-benar lembaga penerjemah yang baru di Indonesia dan kami cukup aktif di TikTok dan media sosial yang lain. Jadi dengan aktifnya kami ini kami membuka diri terhadap kritik-kritik yang masuk. Nah, yang masuk itu benar-benar loh ada yang menyerang gitu kan. Tapi sekali lagi mereka ini dikasih kesempatan untuk mengkritik tapi malah mengkritik pribadi, menyerang pribadi itu kebanyakan. langsung bidat. Apa sih? Mungkin ini ya Bang Aldo, kalau dari pemaparan Bang Aldo ini kan yang kami tahu itu kan di Kristen ini kan ada beberapa denom gitu ya. Udah ribuan. Ribuan. Pak Ustadz kalau di ribuan. seluruh dunia. Nah, dengan adanya info baru ini apa? Jadi saya malah terpikir apa jangan-jangan nanti ini ada denom baru lagi nih, denom Aldorian atau gimana nih? Justru Aldorianus. Ya, mana tahu. Ya, Justru gimana di itu? Indonesia ini sebenarnya adalah aliran-aliran baru semua di Indonesia. Karena gini, ya Katolik ada Protestan ada 243 sinode atau aliran. Nah itu mayoritas adalah menyembah Yesus adalah Allah, mayoritas. Nih yang lain ya Yesus adalah Yahweh. Oke. Nah, Yahweh dan Allah nggak ada di sini gitu. Kalau misalnya contoh Protestan itu muncul di abad 16 di Eropa di Jerman. Itu nggak ada masuk gereja nyembah Allah itu nggak ada di Theos. sana. Iya nyembah God di sana. God, Iya kan? Lord lah paling kurang. Iya. Begitu juga yang nyembah Yahweh itu di Amerika itu nggak ada gitu. Makanya di Indonesia ini adalah aliran-aliran baru, tapi mereka nggak sadar. Bagaimana kalau umpamanya ada stigma yang ya udah kalau memang itu aliran baru, iya Bro Aldo pun bawa aliran baru juga gitu lah. Gimana? Saya tuh? nggak mau karena memang visi misi kami bukan untuk mendirikan gereja, Pak Ustadz. Oke, Pak Haji. oke. Jadi identik denom itu mendirikan gereja lah begitu ya. Betul. Oke, Ini oke. kan udah banyak yang salah. Kalau kami mendirikan gereja yang baru seakan-akan lu semua tutup ya pindah ke gua gitu. Oke. Itu Justru kami ingin ngajarin gitu. Udah kalian ada di gereja masing-masing ya. tapi terjemahan ini benerin. Oke. Terjemahan kalian dibenerin dan ini jadikan alternatif aja. Kalau mau belajar sini sama saya. Jangan takut saya baptis di sini. Nggak boleh
pemikiran seperti itu. Oke. Tapi ini di Pesita ini ada perjanjian lama. Sebenarnya ada perjanjian lama, cuman nggak ada di roadmap untuk kami terjemahkan. Jadi kami fokus aja di perjanjian Oh, jadi baru. ini proyeknya khusus di perjanjian baru. Iya. Oke. Nah, jadi Bro Aldo menarik tadi dibalik bahwa yang terkenal tadi mohon maaf ya, tadi Iya. agak lupa nama Tuhan yang di Aramai Mario. Apa? Morio. Atau bisa juga Mario dilafalkan siapa, Mario? dengan Maria. Maria. Bukan Mariam ya. Kalau Mariam kan nama maminya Yeshua. Maria. Ya, Maria Itu atau Morio. memang murni sebuah nama atau satu sifat yang dijadikan nama? Kalau menurut saya itu teridentifikasi sebagai nama. Nama total. Iya. Nah, jadi ibaratnya gini, kalau di literasi Arab itu ada jamid. Ada orang yang kadang dikasih nama, Ya, itu memang nggak ada arti dari makna apapun. Oh, oke. Memang itu namanya. Nah, gitu. Oh, oke. Kan ada yang dikasih nama dari, kayak contoh saya, Ahmad, dari kebaikan. Nah, baru dijadiin nama. Ada yang jamid. Arti jamid memang pure nama. Untuk membedakan. Oh, oke. Pernah dengar kan ada nama orang misalnya kayak di Afrika Osasa itu kan itu. Nah, itu kayak itulah yang kalau mau diartiin nggak ada nama tapi memang untuk sebagai pengenal doang. Oh, oke. Nah, jadi Morio tadi, Iya. Morio tadi itu identifikasi Bro Aldo dalam penelitian itu pure nama atau daripada sebuah sifat jadikan nama. Sebenarnya ada makna yang saya perhatikan itu mar atau mor itu adalah penguasa. Ia itu dari hoyo adalah kehidupan. Jadi penguasa kehidupan. Penguasa kehidupan. Ya. Berarti sifat yang dijadikan nama. Nama yang memiliki makna lah gitu bisa Iya. dibilang ya. Nah, cuma memang di antara para penerjemah Pesita ini itu nggak seragam ya, nggak seragam. Ada yang bilang kalau itu juga adalah istilahnya jabatan juga gitu kan. Berarti antara Pesita masih ribut juga. Penerjemahnya. Oh, penerjemahnya. Jadi Oke. yang namanya penerjemah kan seperti tadi kan, kalau penerjemah kitab-kitab Kristen itu memang ada yang teridentifikasi itu suka ganti-ganti nama. Jadi ini pun diganti sama dia gitu. Nah, saya nggak mau siapapun kalau itu teridentifikasi nama itu nggak boleh diganti. Kalau Allah itu kan nggak punya bentuk jamak ya, Pak Haji ya? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Berarti itu nama kan? Nah, kalau ilah ada. Ilah ada, Alihah. Nah. alihah. Ya. Berarti itu bukan nama. Bukan nama. Nama. Itu Ilahun jabatan. Ilahani alihatun. Alihatun. Ya, itu. nah kalau Morio itu nggak ada. Kalau Moro ada, oke. jadi More, ya. Atau yang lainnya kayak Aloho jadi Alohe itu ada. Nah kalau Morio atau Maria itu nggak ada. Oh, Makanya nggak ada kami sebut jamaknya. ini adalah nama. Oh, karena tidak didapati jamaknya. Betul. Oke, ketika Bro Aldo pertama nih, kita ke belakang dulu. Hmm, Di mana ini para rabi, ya kan pendapat orang Yahudi bahwa ini para rabi, nama Tuhan yang paling kudus, yang nggak Iya. boleh sembarang disebut adalah Yahweh. Nah, penolakan ini Bro Aldo bahwa enggak Morio. Nah, itu kira-kira ada jawabannya nggak? nggak apa-apa gitu, kita harus hormati Dan itu saudara-saudara kepercayaan ya, kita hormati. saudara-saudara Yahudi Israel itu meyakini nama Tuhan mereka YHWH yang mereka sebut Yod-Heh-Vav-Heh. Hashem atau Adonai atau Yod-Heh-Vav-Heh ya. Itu mereka pun nggak setuju ya Yod-Heh-Vav-Heh itu kan penamaan yang diabjadkan oleh Iya, era setelahnya. mereka sebutannya kan Adonai atau Hashem gitu ya. Nah, di dalam naskah-naskah PB Kristen yang Aramaik dan Yunani itu kan nggak ada. Ya, YHWH itu nggak ada sama sekali, satu pun tidak ada. Jadi memang ya kaitannya dengan Yeshua sebenarnya berbeda, beda Tuhan. Jadi Yeshua itu sedang mewartakan ada sang Bapa yang baru. Artinya gini disclaimer biar nggak salah. Ini berarti Bro Aldo bukan sifatnya klaim tapi secara penelitian Iya. bahkan open minded teman-teman Yahudi untuk mengoreksi kalau ada salah. Boleh. Nah. Kita bedah nanti kalau misalnya ada sesi lanjutannya ya, Tuhan Perjanjian Lama dan Tuhan Perjanjian Baru gitu. Sesuai teks, sesuai Ini naskah. hanya alasan Bro Aldo kenapa beliau berpikir bahwa mungkin bukan Yahweh namanya. Karena sekarang aja kami open minded karena bentar lagi beliau akan menolak kenapa bukan Allah namanya. Ya, Nah, jadi open minded. Jadi teman-teman Yahudi kita cuma mengkaji nih di antara Ya, perbedaan. walaupun Yeshua adalah orang Yahudi, manusia Yahudi, tapi kami itu melihat memang ada ajaran yang berbeda dan berkali-kali beliau bilang kalau memang
bapaknya dan bapaknya sang bapak bagi Yeshua dan orang Yahudi itu berbeda gitu. Ada beberapa ayat gitu. Berarti menunjukkan penolakan spesifik ya, penolakan terhadap Yahweh ini menurut Bro Aldo, ya wajar kan keimanan, wajar beliau tolak. Nah, penolakannya terhadap Yahweh bukan namanya tapi Morio namanya itu karena memang di naskahnya nggak ada YHWH. Berarti beliau itu ini ya, tawakuf dalil. Naskah ini ya, naskah Aramaiknya. Iya, dan ajarannya berbeda jauh Iya, gitu. itu yang saya katakan di awal tadi, terikat dengan teks yang ada. Berarti Iya. qala Yeshua, qala bapak dia, bapak Yeshua. Iya, apa aja yang kami baca itulah kami terjemahkan. Jadi nggak boleh kami ini membawa ajaran kami untuk masuk ke sini gitu loh. Oke, berarti ke Yahudi gitu. Sekarang kepada nama Tuhan kan, walaupun agama banyak, Tuhan tetap satu. Nah, Morio namanya. Iya. Nah, ketika dalam Al-Quran kayak tadi, Inni Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Innallaha Rabbi. Innallaha. Nah, di situ ya kan? Iya. Luruskan saat Innallaha. Innallaha Rabbi wa Rabbukum. Bahwa sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, ini kan ada. Ini Yahweh, ini Allah, ini Morio nih. Nah, pembelaan dari Bro Aldo. Sekali lagi saya berposisi sebagai kepala tim penerjemah. Ya, saya menghormati setiap kitab suci yang dianut oleh masing-masing penganutnya. Ya, saya menghormati. Kalau di Al-Quran saya sampai beli gitu ya. Itu saya tidak lihat ada nama Tuhan yang lain selain Allah. Nggak boleh dikutak-atik gitu. Misalnya nih ya, ada bahasa baru dan harus diterjemahkan nih dari Arab ke bahasa baru tersebut. Saya terlibat di sana juga saya akan bilang itu nggak boleh diganti. Ya, nggak boleh diganti YHWH, nggak boleh diganti Morio juga. Begitu juga di dalam naskah kami. Nggak ada bunyi Theo Sukum Wahid, nggak ada gitu. Nggak boleh. Jadi mari kita hormati naskah masing-masing. Nah, kalau ada beda-beda ini, ya itu tergantung dari penafsiran nanti. Kalau yang nafsir itu terserah deh. Tapi sebagai penerjemah harus sesuai dengan teks. Gitu. Oke gitu Bro Aldo. Jadi ada pesan-pesan nggak seputar bahwa ini mungkin ada tanggapan Sadio? Iya, mungkin Seputar jawaban dari Bro Aldo terhadap nama Allah. Iya, kalau yang disampaikan oleh Bang Aldo tadi saya rasa itu cukup ini ya, cukup klop dengan keyakinan yang kita yakini dari sisi ya agamamu ya agamamu. Iya. Agamaku ya agamaku. Itu kan sebenarnya kan di situ sebenarnya. Jadi kalau nama Tuhan kita itu dipakai oleh penganut agama lain, kemudian diimplementasikan dengan implementasi yang tidak sesuai, Ajarannya beda, Iya, aneh-aneh, apalagi Allah dibuat huruf kecil semua. Nah, itu kan jadi ya mohon maaf itu melukai kami sebagai Saya ngerti. umat yang mensucikan Tuhan kami itu gitu kan begitu. Tapi kalau dengan adanya upaya-upaya dari Bang Aldo ini saya rasa itu cukup mengedukasi ya. Jadi ya udah Bang Aldo sebagai seorang Kristen umpamanya diterjemahkan dengan sesuai dengan penjabaran tadi, ya udah itu haknya Bang Aldo gitu kan. Dan kita sebagai umat Islam pun ya tidak apa namanya tidak mengintervensi itu. Kita tetap ya Bang Aldo silahkan Morio atau apa ya, itu jujur itu ini yang kedua kalinya karena kita kan pernah diskusi ya. Saya agak kaget juga itu waktu Bang Aldo ada ya kayak gitu ya. Oke. Ya kita sebagai umat Islam ya kita tidak mengintervensi itu. Ya udah itu keyakinan Bang Aldo. Oke, udah. Yang jelas nama Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala itu enggak bisa tidak boleh diganggu gugat. Nah, itu begitu. Betul. Oke, sekarang dari Bro Aldo ada pesan-pesan nggak terhadap teman Kristen nih mungkin ada nonton yang gua nggak setuju banget sama nih orang. Kasih nasihat tolong kepada mereka. Alasan kenapa engkau tidak setujui aku kira-kira coba. Ya saya ngerti kalau ada teman-teman Kristen yang banyak bertanya atau mungkin sudah punya stigma, oh ini pasti sesat, ini pasti bidat. Oke, nggak apa-apa ya. Tapi saya challenge ya teman-teman ya dimanapun berada untuk belajar lebih jauh. Perhatikan kalau Yeshua itu punya komunitas yang disebut sebagai murid. Murid itu belajar.
Jadi mari kita Simon pelajari Petrus, bukan itu. semua. Oh, semua. Semua itu harus belajar gitu ya. Dan saya memberikan alternatif terjemahan. Supaya apa ya? Teman-teman Kristen kalau ditanya sama non-muslim, Yesus ngomong apa? Itu bisa menjelaskan dengan baik. Ya, jangan jelaskan yang bahasa Indonesianya karena Yesus nggak berbahasa Indonesia. Itu Aramaiknya dulu, ngerti dulu nih Bahasa seperti kampungnya apa. sendiri. Betul gitu. Ya. Baru nanti terjemahan netral dan baru penjelasan. Silakan gitu. Jadi harapan saya ya untuk umat Kristen, mari kita belajar bahasa Aramaik ini, ya, lestarikan di Indonesia. Kami sudah membuat materi pembelajaran ini, ada e-booknya, ada banyak videonya. Jadi ini terbuka untuk umum dan untuk dewasa, semua aliran. Bahkan saya ngajar juga, setengah murid saya itu saudara-saudara Muslim. 3 orang dari Malaysia sekarang ini. Terbuka semuanya. Jadi saya juga kaget juga gitu, kok animonya dari Muslim banyak juga gitu untuk melestarikan bahasa kuno ini gitu. Tapi belum ada yang nanyain, itu Injilnya Nabi Isa nggak masuk ke situ ya? Enggak. Ini kan bukan kalau belajar Aramaik ya, bahasa Aramaik itu selama 3 bulan itu saya sudah disclaimer di awal, ini bukan belajar agama ya, ini belajar murni bahasa. Gitu. Soal Jadi, pendapat pribadi, hasil kesimpulan itu di otak kalian semua. iya, ini cuma belajar bagaimana setelah 3 bulan udah pasti bisa baca tulis gitu aja. Oh, gitu. Ya nggak belajar Sama dengan teologinya. bahasa-bahasa lain lah ya. Sama. Belajar bahasa Jepang ya, bukan belajar agama orang Jepang, tapi Justru saya Pak Haji kalau sama murid yang Muslim, justru saya belajar Arab jadinya gitu. Saya tanya-tanya tuh di Arabnya gimana gitu. kalau kesamaannya kebetulan dia tahu ya. Kalau kebetulan dia punya ilmunya. Banyak ilmunya. Oh, gitu. Oke. Murid-murid saya tuh karena memang mereka udah punya basic Arab yang bagus, terus mereka ikut gitu loh. Nah, terus akhirnya saya share ke saya, jadi pengetahuan saya makin banyak gitu tentang bahasa Semitik ini. Nah, itu hoping atau harapan saya sama untuk yang Kristen gitu. Nah, untuk yang non-Kristen juga ya, saya juga berharap ya dukungan dari teman-teman non-Kristen yang selama ini saya udah dapatkan sebenarnya. Saya juga kaget gitu kan, karena banyak yang menolak proyek Pesita ini, tapi dukungan mengalir terus ya setiap hari itu dari non-Kristen gitu ya. Nah, dukung kami terus ya, bahwa nama saya, nama tim Pesita ya dalam doa teman-teman supaya ini berhasil. Ini kayak mobil didesain tanpa rem, udah nggak ada rem-remnya nih, udah gas terus gitu ya. Jadi apapun yang terjadi kami akan jalan, dan berkat dukungan dari teman-teman ini kami yakin akan meningkatkan toleransi di Indonesia. Betul. Kalau selama ini kan ribut nih ya, Kristen Islam, ini ngotot nih yang Kristen nih, Yesus adalah Allah, Yesus anak Allah. Allah Tuhan gua. Nah, ribut gitu. Jangan sampai ini kita wariskan terus nih ke anak cucu kita. Ya, kita stop di generasi ini. Kita stop gimana caranya gitu ya. Makanya kami nggak bisa. Kami tim kecil terus terang. Ya, kami butuh dukungan dari teman-teman semua. Itu harapan saya untuk masyarakat di Indonesia. Terima kasih sebelumnya. Oke, alhamdulillah. Jadi buat teman-teman sekalian, inilah mauidah yang bisa kita dapat, bahwa ya jangan berhenti untuk belajar dan menggali. Saya juga berlandaskan daripada orang yang kemudian menggali dan mencari alasan kenapa saya harus di agama ini kan gitu kan. Bertu juga Bro Aldo kenapa harus yakin di balik apa yang Bro Aldo pilih. Semua punya pilihannya masing-masing. Betul. Bro Aldo di balik nama-nama Allah itu kayaknya ada ini. Pernah nggak dapat, misalkan kami juga berdebat ya, karena apalagi ini apologet dan beliau yang ada di sana juga apologet. Ada literasi misalnya yang miring soal nama Allah yang sempat mungkin pernah dipercaya atau pernah dibaca apa kira-kira, Bro Aldo? Nah, saya juga banyak dapatkan pertanyaan-pertanyaan itu ya, dan juga dari teman-teman Kristen yang memang mendukung adanya pendapat ya kalau Allah itu adalah nama dewa di tanah Arab ya. Salah satunya adalah nama dewa bulan. Itu
sebelum. Itu literasinya sebelum Islam betul, datang. betul. Nah itu memang ada tulisan banyak buku-buku sejarawan yang nantinya tolong dijelaskan ya Pak Haji. Dan kalau saya sendiri ya, karena tim kami adalah tim penerjemah, patokan kami bukan sejarawan itu. Ya, patokan kami adalah kamus. Betul. Jadi di kamus yang ada itulah yang kami pakai, kamus resmi di Indonesia KBBI. Kalau di Arab ya itu adalah Al-Munjid Filokal Alam ya. Kalau kita lihat di dalam bahasa Inggris itu ada kamus Collins, kamus Cambridge, kamus Oxford. Itu aja sih. Itu sama seperti kalau nanti editor hadirkan secara KBBI Allah itu apa, nanti secara kamus Al-Ma'ani Ya. Allah itu apa, tetap diterangkan arahnya Patokannya ke Muslim. selalu kamus kalau penerjemah. Itu aja. Oke. Jadi saya cuma sedikit ya pola pikirnya ketika saya juga ngelihat sih ketika bahwa oh Allah ini nama Dewa Bulan. Masalahnya lu hina Dewa Bulan, kami nggak marah. Paham nggak maksudnya? Kalau andainya memang benar, contoh nih, kucing itu adalah Tuhan kami. Ya. Kalau ada yang bilang kucing bukan Tuhan, marah dong kami. Ini kalau ada yang bilang nih naik ceramah nih, Dewa Bulan bukan Tuhan umat Islam, nggak ada yang marah, memang betul. Karena kan tadi apa? Nama Dewa Bulan adalah Allah. Berarti Allah adalah Dewa Bulan. Ya. Kalau ada yang bilang Dewa Bulan bukan Tuhan, Ya. bukan Tuhan, satu aja Muslim yang marah. Nggak bakalan ada. Untuk menunjukkan itu hanya klaim sepihak karena kau menutup diri kau terhadap penjelasan. Tapi kalau kita misalnya ke Protestan nih, naik ke mimbar, Yesus bukan Tuhan, marah. Menggugat. Kenapa kamu bilang bukan Tuhan? Berarti karena memang Tuhan. Versi mereka. Ya. Nah, itu bantahan secara mungkin simpel dari pola pikir ya. Nah, sekarang saya ke Ustadz Dio nih. Ustadz, berarti dari pendapatnya apa namanya tuh penelitian ya daripada teman-teman apologetika Kristen bahwa nama Allah itu memang udah ada sebelum Nabi Muhammad ada, dan itu adalah nama Dewa Quraisy, Dewa Bulan. Nah, itu gimana? Iya, kalau pertanyaannya nama Allah itu sudah ada sebelum Islam datang, maksudnya Islam agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu betul. Dalam artian sebelum Islam itu datang, Nabi Muhammad SAW datang kan sudah ada Nabi sebelumnya. Jadi kalau kita runut ke belakang itu mentoknya itu ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, siapa yang disembah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan anak keturunannya, termasuk dalamnya itu Nabi Ishak, Ismail, nama anak Nabi Ishak itu Yakub. Nah, Yakub ini nama lainnya itu Israel. Jadi Bani Israel itu Bani Israel artinya Bani Yakub. Nah, Tuhan mereka ini siapa? Tuhan mereka Allah. Di mana dalilnya? Itu dalam surah Al-Baqarah ayat 133. Jadi ketika rinciannya itu yang kita langsung intinya ya. Ketika Nabi Yakub alaihissalam itu sudah berada di ambang kematian. Dia panggil anak-anaknya, tanya, siapa yang kamu akan sembah setelah aku wafat nanti? Ma ta'buduna min ba'di? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu. Siapa itu? Disebutkan nama nenek moyangnya. Diurutkan semuanya. Masuk dalamnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq. Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang esa dan kami hanya berislam kepadanya. Maksudnya anak-anak keturunannya Nabi Yakub alias Bani Yakub, Bani Israel ini mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sisa agama Nabi Ibrahim ini itu masih ada di tanah Arab, khususnya di bangsa jahiliyah itu. Nah, apa buktinya? Yang kita lihat sekarang tuh Mekah, Ka'bah. Ka'bah itu kan dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah, wa idh yarfa Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna dan seterusnya. Jadi kenapa orang Arab jahiliyah itu ketika mereka ditanya man khalaqas samawati wal arda, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka jawab Allah. Itu dari mana itu? Bukan dari ajaran siapa-siapa, bukan, tapi itu memang sisa peninggalan dari ajaran Hanif yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya ada nama sebelumnya Abdullah, termasuk ayah ya, Rasulullah. Yes, itu diantaranya.
Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW datang, orang-orang Arab jahiliyah itu mengenal Allah, tapi mereka tidak beribadah hanya kepada Allah. Ya, di antara mereka tadi mungkin masuk di situ juga tadi ada semacam isu atau framingan bahwa dewa bulan dan seterusnya. Itu kan menjadi sebuah pertanyaan. Apakah dulu ada orang menyembah bulan? Jawabannya yes, ada. Ada. Dalam surah Fussilat disebutkan ayat 37. Wa min ayatihi lail wan nahar wasyamsu wal qamar. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu adanya siang dan malam. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari dan bulan. Kemudian Allah larang, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan kalian itu sujud menyembah kepada matahari dan jangan pula menyembah kepada bulan. Jedar di situ Wasjudu lillahilladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Tapi sujud menyembahlah kalian kepada yang telah menciptakan mereka itu. Jedar. Yang menciptakan matahari dan bulan. Nah, dari sini kan secara logika sehat kalau kita mencerna ayat itu, berarti dulu ada dong orang yang menyembah matahari dan bulan? Ada. Yes, ada. Makanya dilarang. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalau pertanyaannya apakah nama Allah itu sudah dikenal oleh masyarakat jahiliyah? Yes. Itu dari sisa peninggalan agama Hanif Nabi Ibrahim AS. Tadi dalilnya kita sudah sebutkan dalam surah Al-Baqarah 133. Dan apakah itu Allah itu nama dewa? Jawabannya tidak, bukan. Yang benarnya apakah dulu ada orang yang menyembah bulan atau mungkin menganggap itu sebagai dewa atau sebagai Tuhan? Jawabannya ada. Tapi itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Justru yang mereka sembah itu yaitu matahari dan bulan itu justru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dalam surat Fussilat ayat 37. Iya, itu sangat terbantahkan karena Allah langsung yang bilang, ini langit bumi aku buat, siang hari, malam hari aku buat, bulan bintang aku buat, matahari aku buat. Jangan kalian sembah itu. Kalau ada yang bilang Allah itu dewa bulan, ini udah gue larang. Ya. Lu mau ngotor apa, ini udah gue larang. Nah itu, jadi ibaratnya sangat terbantahkan. Sama juga kayak kadang misalkan teman-teman kita yang itu, yang penghujat itulah kita bilang, itu agak konyol. Ketika bawa Nabi Isa itu ruhullah, ambil. Nabi Musa itu wajihan fid dunia wal akhirah. Siapa yang ditinggalkan di langit dan bumi? Begitu kita bawa, telah kafirlah orang yang menyembah Isa. Kan, ibaratnya kan Allah itu jago banget. Kayak pindah dewa bulan. Ini gue langsung bilang, jangan nyembah bulan. Lu bilang apa? Isa itu ruh Tuhan. Oke, apa kata lu? Lu mau bilang bahwa dia jadi ditiupkan ruh oleh Tuhan, terus dia terkenal di langit dan bumi. Terus dia lahir tanpa ayah dan segalanya. Iya, kalau lu nyembah dia, lu kafir. Dan kafir neraka. Jadi langsung ketak didistrek sama Allah. Cuman masalah Allah tadi ya. Saya di pendapat Ustaz Dio secara gramatikal gini. Ilahun itu kalimat namanya dalam bahasa Arab nakirah untuk menandakan sesuatu yang umum. Ya? Generic name-nya. Enggak, kata-kata untuk menunjukkan sesuatu yang mahamnya luas. Kayak contoh misalnya saya sebut manusia. Oke. Kalau dalam bahasa Arab dengan al-manusia itu berbeda. Ditambahkan alif lam. Kalau insanun. Udah insanun. Ini enggak ada alif lam. Jadi kaedahnya ada alif lam, al, enggak boleh ada tanwin. Kalau ada tanwin, enggak boleh ada al. Tujuannya apa? Membedakan yang umum dan yang khusus. Kalau ada al, ini khusus maksudnya. Kalau ada tanwin yang dibacanya, ini menunjukkan pemahaman yang umum pembahasannya. Ya. Kalau disebut ilahun, hon itu tanda tanwin. Hon, ini luas. Segala Tuhan. Nah, tapi umum. Tapi kalau al-ilahun, Ya. al-ilahun, ini menjurus kepada Tuhan yang satu. Masalahnya, ketika ada pertemuan Hamzah di awal dengan lafal yang bersambung, ini Hamzah dibuang sehingga penyebutannya tetap Allah. Tapi dikenalkan sebagai nama belum ada. Sehingga tak heran ada nama-nama bangsa Arab yang ada Allahnya. Tapi mereka nggak tahu itu sebagai nama. Alasannya ada satu pendapat, ada 3 yang Allah rahasiakan sebelum Islam datang. Nama Rasulullah secara spesifik, walaupun kalau dalam pemahaman kita bisa melihat di
di ini ada kata-kata akar kata hamad. Itu ada kalau di Pesita. Asal kata hamad gitu nggak ada ya? Nggak ada. Udah hamad dan segalanya. Bahwa sindiran nama Rasulullah udah ada. Sindiran nama Rasulullah udah ada. Cuman nggak mungkin disebut spesifik nama Rasulullah. Nanti takutnya lahir Muhammad yang menyembah berhala sebelum Muhammad yang asli datang. Nggak disebut juga nama Tuhan dan dirahasiakan. Takutnya ada Allah sebelum Allah yang benar. Sehingga itu hanya menjadi kalimat pengkhususan sebut Tuhan. Artinya gini, saya nih nyembah mikrofon. Ketika saya bertanya tentang Tuhan yang umum, tetap saya sebut ilahun. Ketika saya ingin menyembah Allahun, dengan kalimat ini bukan nama, tapi mengkhususkan dengan alif lam. Mengkhususkan dengan alif lam. Makanya ada nama-nama yang seperti itu. Nah itu satu pendapatnya. Dan itu terbantah dengan satu logat yang menyebut ini jamid-jamid yang seperti kita katakan tadi untuk membedakan di antara segala sesuatu nama. Contoh nih Bro Aldo punya anak nih. Ada yang kasih nama Sucipto, Brawijoyo dan segalanya. Bro Aldo kasih nama Pasal. Hanya untuk membedakan. Nah itu jamitan. Oke. Nah itu secara gramatikal tambahan Ustaz Dio, siap tuh kita tutup. Ya, tapi kalau kita lihat ya yang uniknya, subhanallah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, sepanjang saya baca Al-Qur'annya, itu nggak ada kata al-ilahu dalam Al-Qur'an. Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada. Ilahun ada. Ilahun ada. Ilahun. Tapi Jadi al-ilahu apa bedanya? nggak ada. Ilahun itu pakai tanwin dan nakirah. Artinya Tuhan. Sama kayak ilah ya. Nah, ilahun iya. Kalau al-ilahu dia pakai alif lam ma'rifah itu nggak ada. Al-ilahu dalam Al-Qur'an itu nggak ada. Yang ada tuh ilahun. Ilahun. Ya. Bahasa Inggrisnya God berarti Ya, ya. God, Tuhan. Kenapa? Karena kalau ilahun ini pakai alif lam, berarti ma'rifah, diketahui siapa yang Tuhan ini maksud. Nggak ada lain. Allah. Pastinya Allah. Tapi nggak dipakai kata al-ilahu. Yang ada malah kata alif lam lamha, Allah. Allah. Langsung Nah, kepada seolah-olah ma'rifah. Beda kalau jamaknya. Ilahun ini kan ada bentuk Jamaknya, dua, aliha. ilahani. Kalau jamaknya alihatun, ya kan? Itu bentuk pluralnya jamaknya. Nah, alihatun artinya Tuhan-Tuhan. Ya. Ada nggak alif lamnya? Ada nggak dalam Al-Qur'an al-alihatu? Ada. Ada. Aja'alal alihata ilahan Oh iya. wahidah. Betul. Apakah dia Nabi Muhammad kan ajak mereka, Nabi Muhammad SAW ajak mereka untuk menyembahnya satu Tuhan. Mereka bilang apa? Apakah dia Nabi Muhammad ini ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak, al-alihata, Tuhan-Tuhan yang banyak ini? Maksudnya apa? Tuhan-Tuhan yang mereka berhala-berhala yang mereka tuhankan menjadi satu Tuhan saja? Inna hadzal syai'un ujab. Sungguh ini adalah sesuatu yang sangat mengherankan. Nah, dari sini kita bisa ketahui bahwa memang kata Allah itu hanya spesifik untuk Tuhan satu-satunya pencipta langit dan bumi yang disembah oleh umat Islam. Seperti itu. Oke, itu sangat tercerahkan ya teman-teman ya daripada Bro Aldo dan sangat luar biasa pembahasan hari ini, luar biasa, Masya Allah. Terima kasih banyak Bro Aldo, banyak tercerahkan dan juga ilmu-ilmu baru. Sama-sama. Artinya kita itu beragama harus punya standar. Kalau kita nggak punya standar, dengar ini kita angguk, dengar ini kita bantah, kadang yang ini kita angguk, yang ini kita bantah, sehingga kita nggak punya standar. Ya mungkin itu ya. Jadi Ustaz Dio, oke mungkin Bro Aldo mau ditutup ada bahasa Aramaiknya untuk menutupinya apa gimana? Nggak usah. Nggak ada doa Aramaiknya apa gimana? Pakai bahasa Indonesia aja. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa mencerahkan. Ya, ujung-ujungnya adalah tingkatkan kembali toleransi yang dalam perdebatan lintas agama ini sering itu orang itu lupakan. Iya itu benar. Ya. Oke buat teman-teman muslim kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.